Karanggetas bersama Kakak Sinda Fitri. Dan sekarang kita berkunjung kemana Kak? Ke Masjid Jagabayan. Oh, Masjid Jagabayan yang ada di Jalan Karanggetas, Cirebon, Jawa Barat. Oke guys, yuk kita masuk ke dalam untuk bertemu dengan juru kunci yang ada di situs Masjid Jagabayan ini, untuk mengetahui sejarah yang ada di tempat ini. Yuk guys, jangan berlama-lama lagi, kita masuk ke dalam. Inilah pintu masuk Masjid Jagabayan. Terlihat di sini sangat sederhana, namun di balik kesederhanaan itu banyak menyimpan sejarah dan peristiwa besar para leluhur yang ada di Cirebon. Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah sahabat, ini dia pintu masuk Masjid Jagabayan. Assalamualaikum. Seperti ini sahabat, ruangan di dalam Masjid Jagabayan. Terlihat begitu sederhana. Ruangan yang tidak terlalu besar, namun suasana di sini sangat sejuk, nyaman, aman dan terasa damai. Di sini juga ada sebuah mimbar dan sebuah beduk yang konon katanya peninggalan pada masa lampau. Oke guys, lebih baik kita berbincang dan bertanya kepada juru kuncinya langsung. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini Pak, perkenalkan nama saya Susi. Saya berasal dari Medan dan saya di sini berkunjung ke Cirebon untuk mengetahui sejarah di Cirebon ini, khususnya situs-situs bersejarah yang ada di Cirebon. Nah, di sini saya dapat informasi dari kakaknya bahwasanya ada yang namanya Masjid Jagabayan. Boleh diberitahu Pak gimana sejarahnya tentang Masjid Jagabayan ini? Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Bapak Muhammad Fauzan sebagai Ketua Juru Kunci situs Masjid Jagabayan. Asal muasal kata dari Masjid Jagabayan itu adalah kata itu jaga bahayan. Jaga bahayan atau jaga badan. Oh, jaga badan. Iya. Pendirinya itu yaitu Pangeran Nalarasa. Pangeran Nalarasa. Iya. Beliau salah satunya Patih Prabu Siliwangi. Pada waktu itu, kita singkat ceritanya aja ya, soalnya kalau ceritakan terlalu panjang. Okay. Pada waktu itu Prabu Siliwangi itu mengutus salah satu patihnya, yaitu Patih Nalarasa. Patih Nalarasa itu diberi tugas oleh Prabu Siliwangi itu dua. Pertama, ya, dia untuk datang ke Cirebon mencari putra mahkotanya. Putra mahkotanya. Iya. Yang bernama Pangeran Walang Sungsang atau lebih dikenal dengan Mbah Kuwu Cirebon. Terus kedua, Prabu Siliwangi itu mendengar kabar bahwa di Cirebon itu ada orang yang ingin mendirikan kerajaan baru. Tapi kenapa tidak lapor ke Pajajaran? Pada masa itu Pajajaran itu kerajaan yang paling disegani. Setelah Pangeran Nalarasa datang ke Cirebon mengemban dua tugas itu, ternyata di Cirebon itu tidak ada kerajaan, cuma ada tempat pondok-pondok orang mengaji. Setelah itu Pangeran Nalarasa itu tertarik dengan suara alunan pengajian tersebut. Setelah Pangeran Nalarasa itu masuk ke salah satu pondok, beliau secara tidak sengaja bertemulah dengan Pangeran Walang Sungsang. Tidak membawa Pangeran Walang Sungsang balik ke Pajajaran, malah beliau masuk ke agama Islam. Berganti nama dengan Tumenggung Jagabahaya atau Pangeran Jagabayan. Di sini situs keramatnya salah satunya masjid, mimbar, sumur dan beduk. Oh, ini beduk yang maksudnya apa ya? Masih ada beberapa suku pusaka Pangeran Jagabayan ada di dalam. Oh, ada di dalam. Iya. Dan alhamdulillah para pengunjung juga hampir se-Indonesia, bahkan dari luar negeri juga ada. Berkunjung ke sini. Iya. Kebanyakan di sini buat minta tolak bala, penjagaan, emang buat pencalonan pejabat atau kuwu atau apa saja. Yang penting kita tidak lepas dari ajaran Al-Quran dan hadis dan sunnah Rasul.
dan tidak lupa juga dengan kebesaran Allah. Jadi memang yang berkunjung tuh sampai dari luar negeri juga sampai ke sini ya Pak ya. Dan tidak berbagai macam orang, bukan muslim saja, non muslim juga banyak. Oh, non muslim juga datang ke sini. Banyak, iya. Berarti Mereka minta barokahnya. mereka juga percaya. Percaya. Mereka dengan situs-situs keramat itu juga percaya di sini. Kebetulan Masjid Jagabayan itu terletak di daerah Jalan Karanggetas. Oh, di Jalan Karanggetas Iya, ya. itu berkaitan dengan sejarahnya Syekh Syekh Maglum. Maglum Sakti. Iya. Oh, seperti itu ya Pak. Kalau boleh tahu usia masjid ini sudah berapa? Tahun? 600 tahun lebih lah. Ini sudah 600 tahun. Iya. Termasuk masjid ini ya. Iya, gedungnya juga. bentuknya kurang lebih 600 tahun lah. Kurang lebih 600 Iya. tahun. Luar biasa. Berarti memang tepat ya dari petilasan Syekh Maglum Sakti kemarinnya langsung ke Iya. Jagabayan. Soalnya Jagabayan itu dulu itu bukan masjid, di sini cuma tempat pos penjagaan. Oh, di sini dulu tempat. Iya, pos penjagaan Keraton Cirebon. Terus bisa jadi masjid? Pada waktu itu setelah dibikin pos ini, di sini belum ada masjid. Akhirnya setelah para wali Cirebon rapat di sini, karena Masjid Jagabayan itu tempat musyawarahnya para wali Cirebon. Oh, Akhirnya diputuskan menjadi masjid. Supaya lebih nyaman. Dulu pos penjagaan Keraton Cirebon. Makanya kalau ada orang yang pertama datang ke Cirebon itu, maaf, pasti lapornya ke sini ke dulu. Jagabayan dulu Iya. ya. Oh, yang mau saya pertanyakan apa kegunaan dari air sumur Masjid Jagabayan ini dan apa pesannya untuk para pengunjung yang datang ke Masjid Jagabayan ini? Salah satu karomah air sumur Masjid Jagabayan itu yaitu bisa menyembuhkan segala macam penyakit, baik itu penyakit jasmani atau penyakit rohani. Satu, maaf, diantaranya ilmu teluh, ilmu santet, guna atau pelet, insya Allah dengan izin Allah bisa disembuhkan. Sirna. Kedua, air sumur Jagabayan itu juga bisa buat mandi 7 bulanan, 4 bulanan, atau orang syukuran, ada peribahasa, ada orang yang nggak laku-laku jodoh, buang kebel apa, insya Allah dengan keniatan kita, keyakinan kita kepada Allah, insya Allah bisa dijabah apa yang kita inginkan, jodohnya cepat ketemu. Gitu. Buang kekebalan itu pun juga Bisa. Terus buat naik suwunan, bikin rumah, buka pondasi, buka usaha, buka pabrik, buka bengkel, insya Allah sesuai dengan namanya Jagabayan, jaga bahaya atau jaga badan. Jadi intinya bisa menjaga semuanya, bukan orangnya aja, tempatnya bisa dijaga, orang juga dijaga. Tapi semua itu tidak lepas dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami di sini sebagai pengurus menghimbau pada pengunjung, tolong istilahnya tetap kita yakin sama Allah. Kebesaran hanya milik Allah. Jadi di sini cuma situs keramat, cuma istilahnya buat sarana atau istilahnya gini, ikhtiar. Semua tetap karena Allah. Ada berapa orang? Pengurus di sini alhamdulillah saudara semua. Adapun orang lain pegawai itu udah saya anggap saudara. Kurang lebih 15 orang. Banyak juga ya pengurusnya. Jadi gini, air Jagabayan juga itu bisa untuk kesuksesan, buat usaha. Nanti kalau yang ada calon-calon nih pengen nyalonin diri nih supaya jadi. Insya Allah. Iya. Yang penting nanti habis mandi air sumur dari sini, tetap kita mendekatkan diri sama Allah SWT dengan cara berzikir dan berdoa. Lima sih. Tetap kita minta sama Allah. Tapi ikhtiarnya mandi dulu, zikir, nanti bikinnya dikasih dari sini. Nah, berarti si mandi itu untuk membersihkan diri Iya, dari membersihkan segala diri. kotoran. Jadi bukan mandi di rumah Iya. aja membersihkan diri, di sini juga sama membersihkan diri. Nah, ini Kliwon. Kalau di sini acara sakral itu Jumat Kliwon atau malam Jumat Kliwon. Kalau setiap hari juga ada tamu, tapi tidak begitu banyak. Tapi kalau malam Jumat Kliwon, insya Allah tamunya agak banyak lah, gitu, lumayan banyak. Tepat hari ini ya. Iya. Tadi Pak satu lagi mau tanya,
Kalau boleh tahu Bapak sudah berapa lama jadi juru kunci di situs ini? Turun-temurun di sini. Sudah turun-temurun Iya. ya? Kalau menurut sejarah mungkin saya keturunan 9. Oh, Bapaknya turunan 9? Iya. Dari buyutnya? Iya, dari turun temurun. Kalau dari Abah Soma ya 3. Kan cucu. Oh. Iya. Berkunjung ke sumurnya Pak sekarang? Mangga, silakan. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Teh. Ini Pak, kalau boleh tahu apa ya Pak ya? Ini salah satu peninggalnya Pangeran Jagabayan. Eh, Peninggalan Pangeran Jagabayan pada beliau pada waktu itu masih hidup. ini namanya benda pusaka apa? Ini ada Trisula, Trisula yang di cuk, atas. dan tongkat Nagasari Trisula yang mana Pak? yang di atas itu. Oh, ini yang Trisula yang paling atas Iya. ya? Cuknya itu tempat yang paling tengah, cuk itu Cuk. ya, senjata beliau juga. Yang Bawah itu tongkat. tongkat. Iya. Sampai sekarang masih terawat ya Pak ya? Iya. Setiap muludan panjang jimat tetap dicuci. Setiap muludan panjang jimat tetap dicuci ya Pak ya? Dicuci. Oke. Pakai air sumur, terus pakai air kelapa, macam Air sumur, kelapa. Kekuatan supaya awet gitulah. Oke Pak, kita lanjut ke sumur ya Pak ya. Silakan. Oke sahabat onlineku, sekarang kita akan menuju ke sumur keramat yang ada di Masjid Jagabayan ini. Nah, ini dia sahabat ruangan ataupun lokasi sumur keramat Masjid Jagabayan. Seperti ini dia sumurnya sahabat, dan lihatlah kondisinya saat ini. Dan hari ini akan ada seseorang yang akan melakukan ritual mandi air sumur Masjid Jagabayan untuk membersihkan diri dari hal-hal yang negatif. Sabar sebentar ya sahabat, kita tunggu sampai orang tersebut datang ke sini. Nah, ini dia sahabat, seseorang yang akan melakukan ritual mandi air sumur keramat Masjid Jagabayan ini. Dan terlihat di sini sebelum melakukan ritual mandi, wanita ini berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon hajatnya atau niatnya agar terlaksana dengan mudah dan lancar. Dan terlihat di sini bunga-bunga yang diletakkan di dalam ember yang sudah berisikan air, dan bunga-bunga tersebut hanyalah sebuah simbol untuk mengharumkan tubuh layaknya sebuah parfum. Dan ritual mandi air sumur keramat Jagabayan ini dilakukan sebanyak 7 kali siraman secara berulang-ulang, dikarenakan seperti itulah tradisi yang sudah ada di sini sejak zaman dahulu. Dan bapak yang memandikan wanita tersebut adalah abdi lama dari Masjid Jagabayan. Beliau bernama Mang Bonang. Nah, buat kalian sahabat onlineku, jika ingin berkunjung ke Masjid Jagabayan dan jika kalian memiliki hajat tertentu, jika ingin cepat terlaksana, maka datanglah ke Masjid Jagabayan yang terletak di perempatan Jalan Karanggetas, Cirebon. Nanti kalian saya antar loh ke sini. Oke guys, kita lanjut melihat tradisi Kliwonan. Nah, seramai inilah suasana Masjid Jagabayan jika sedang diadakan Kliwonan. Dan terlihat di sini banyak orang yang datang untuk mengambil air sumur Masjid Jagabayan untuk keperluan dan hajat mereka masing-masing. Assalamualaikum Pak
Waalaikumsalam. Bapak namanya siapa? Pak Haji Imam. Pak Haji Imam. Pak, boleh tanya tentang minyak yang ada di situ sama bunga-bunga itu, Pak? Boleh dijelasin? Yang pertama untuk keselamatan keluarga, keselamatan anak sepupunya, kedua untuk keraton. Nah, keraton itu sebagai upahnya 1.000 itu untuk siap ada Haji untuk dikasih gitu. Jadi minyak ini untuk supaya untuk pemandangan dulu sebelum ada lampu dia pakainya minyak ini. Sama sekali turun juga ada, sama di kita dulu masih pakai ini, masih pakai ini. Sampai sekarang masih? Sama sekarang masih. Jadi nggak bisa yang digagal, nggak bisa itu pasti masih sama sekarang. Di Gunung Jati juga sama, di sini juga sama Pak. Itu pasti ada, ada. Usaha, ya perjodohan, perjodohan juga. Bisa terutama sih keselamatan. Karena kita tetap juga bukan karena di sini tapi karena Allah kan gitu. Terutama karena Allah kita aja. Alhamdulillah ta'ala akhirnya Allah yang melakukan. Sebenarnya pendok kesini sama dengan di sekolah di Platon ke normal ke Gunung Jati sama, tetap Allah yang itu karena dia melakukan hijab dikabulkan nggak ada, dapat kita mau tawasul Allah. Iya, benar. Ini kalau boleh tahu bapak yang di sana siapa? Ya ini sopan. Bu sopan. Silakan. Oh iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan bapak siapa Pak? Bapak Sofwan. Bapak Sofwan ya Pak. Gimana? Pak, bisa dijelasin tentang apa ya yang ada di Jagabayan ini? Yang ada Jagabayan, ritual istilahnya ritual pada orang pada bersedekah minyak sama kembang gitu ya. Minyak pertama kali zaman dulu itu untuk penerangan waktu listrik belum masuk. Jadi makanya pakai lampu minyak kelapa untuk penerangan gitu ya. Waktu listrik belum masuk. Setelah listrik masuk, istilahnya minyak kami kumpulin buat bayar listrik. Gitu aja singkatnya. Kalau bapak sendiri di sini? Saya sebagai orang suku aja di sini, dari keturunan bapak saya. Ya dari bapak saya. Bapak saya, bapaknya bapak. Iya, bapaknya bapak. Keturunan Jagabayan juga. Berarti di sini satu keluarga keturunan keluarga, Jaga. iya. Sama yang kita bilang Satu keluarga. Sama. Oh, kayak begitu. Jadi kakak beradik ya Pak? Iya. Kakak, adik, paman gitu. Terima kasih ya Pak ya. Semoga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini si Bapak, dengan siapa Bapak? Bapak Ahmad Tajuddin. Oh, Bapak Ahmad Tajuddin. Bapaknya nih di sini keturunan Jagabayan juga ya, Pak? Asli dari pihak laki-laki Oke. Pangeran Anom Jagabayan. Oh, Pangeran Anom Jagabayan. Ini acara malam Jumat Kliwon nanti malam ya. Memang sering di sini atau gimana? Setahun sekali. Bukan 1 bulan sekali. 1 bulan sekali ya Pak ya. Iya. Saya lanjut ya Pak ya. Ayo silakan. Elang Chandra ini, Elang Chandra. Oh, ini Pak, Bapak di sini tugasnya apa ya Pak ya? Ya, bantu-bantu aja, Pak. Sebantu-bantunya aja. Itu Bantu-bantu yang buat WhatsApp. Mobil parkir ini, Pak. kayak begitu. Kalau boleh tahu itu apa ya Pak? Kembang. Kembangnya itu fungsinya untuk apa? Pak? Fungsinya untuk mewangin Ya, aja. rupanya udah. Wangian aja atau ada Syarat fungsi ya. lain? Ya, ini aja. Ini beras nih Teh. Iya. Ada orang sodako beras. Oh, ini ada orang sodako beras. Iya, Hijau. maksudnya supaya waras kata orang Cirebon mah. Oke begitu ya. Nah, Ini kalau tadi bunga itu cuma tradisi. bunga tradisi. Tradisi Cirebon. Ngomong siapa berannya? Jadi inilah tradisi yang ada di Masjid Jagabayan. Di antaranya ritual mandi untuk membersihkan diri, selamatan minyak, sampai acara kliwonan. Semoga dengan video ini kita dapat mengambil manfaatnya. Sampai di sini dulu ya, kurang lebihnya harap maklum ya guys. Oke guys, alhamdulillah hari ini kita sudah selesai bersilaturahmi di Masjid Jagabayan yang ada di perempatan Jalan Karanggetas, Cirebon, Jawa Barat. Dan alhamdulillahnya juga kita bisa ketemu dengan juru kunci dan para pengurus juga ketua DKM Masjid Jagabayan. Alhamdulillah
banyak juga pengalaman yang saya dapatkan di sini. Semoga bermanfaat juga buat kalian, dan next kita berkunjung lagi ke situs yang lebih banyak lagi yang ada di Cirebon guys. Sampai jumpa di situs berikutnya.